SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, terampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyingsang pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, terampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyingsang pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, terampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyingsang pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, terampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang
tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. Belum masuk toh? SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Peserta pengumpulannya lewat Google Drive saja. Ini
bergerak terkuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman yang sang pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, provinsi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Mari kita membuka Asis, buka materinya apa? SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman yang sang pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, provinsi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia.
sudah. Mohon maaf Bapak Ibu, peserta yang lain yang sudah masuk. Tes. Kita sambil menunggu peserta kita yang belum masuk ya. Kita mulai jam 13:15. Ini partisipan masih 49. Insya Allah nanti bentar lagi teman-teman sudah pada bergabung. Nanti baru kita akan mulai sebentar. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, provinsi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia. Siang Pak Sis. Pak Taki. Ya, siang Pak. Pak Taki, Pak Jul, teman-teman serta Bapak Ibu dan adik-adik, kita mulai ya. Boleh Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Susmanto sebagai moderator kita hari ini. Di kegiatan kita pelatihan KKGSI dalam materi Building 3D. Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman atau adik yang membuka videonya, katanya
tak kenal, nanti tak sayang dengan kita melihat video atau paras yang cantik, mungkin ibu-ibunya yang ganteng, bapak-bapaknya dan adik-adiknya, kita bisa mengenal walaupun dengan jarak. Baiknya kemut, Pak. Sudah? Ya. Kita sambung kembali. Terima kasih untuk semuanya yang sudah membuka videonya. Jadi kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain walaupun dengan jarak jauh, dan melihat walaupun sepintas, sebentar membuka video. Kami mengucapkan terima kasih, apresiasi yang tinggi-tingginya untuk semuanya. Dengan adanya KKGSI ini, walaupun secara online, ya walaupun dengan ada keterbatasan, insya Allah ini adalah salah satu media yang saat ini paling pas karena di masa pandemi ini. Oke, kita langsung saja. Katanya tak kenal juga tak sayang, materi kita hari ini nanti akan dibawakan oleh Pak Teki Hendarto MMIA dari ITENAS, di mana materi adalah membuat rencana desain peraturan dalam perancangan desain. Waktu untuk pertemuan kita yang kedua ini nanti sekitar 1 jam, mungkin pemaparan materi dari Pak Teki sekitar 45 menit, diteruskan nanti tanya jawab 15 menit seperti biasa. Peraturan nanti minta tolong ke semua peserta untuk mengamut mic-nya supaya kita bisa menangkap materi kita lebih baik, tidak ada gangguan. Terus nanti dilanjutkan untuk tanya jawab seperti biasa, nanti 3 peserta tanya jawab dengan raise hand nanti di waktu tanya jawab supaya semua terusun dengan baik dan lancar. Oke, sebelum kita mulai materi ke Pak Teki, ada baiknya kita berdoa dulu supaya materi kita hari ini, apa yang kita peroleh ini menjadi hal yang baik yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Dengan yang sejenak berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, silakan kami serahkan waktu sepenuhnya untuk pemateri Pak Teki. Monggo, silakan selama waktu kurang lebih 14 menit. Monggo Pak Teki. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Salam sejahtera dan salam sehat. Pertama, kami ucapkan puji syukur kepada Allah SWT pada hari ini kita bisa ketemu lagi, ya, kita bisa berbagi apa yang bisa kita sama-sama pelajari pada kesempatan hari ini. Baik, izin ya Pak Sis Manto ya. Ya Pak, monggo Pak, silakan. Saya didampingi seperti biasa ada Pak Zul Setiawan ya dari Sameko, dan juga sama Pak Dwi Wahyu Amenarno. Ini kami semua berbeda kota ini Pak ya, gitu. Jadi kami harus koordinasi semuanya lah. Mudah-mudahan semua juga tetap bisa mendapatkan apa yang kami bagi di kesempatan siang ini. Baik Ibu Bapak dan sekalian, saya langsung saja kepada topiknya. Jadi sampai tadi malam kebetulan kami juga koordinasi dengan Pak Zul ya dan Pak Dwi. Jadi kelihatannya saya agak mempercepat presentasinya Pak Sis ya. Jadi mudah-mudahan lebih cepat presentasi ini, highlight-nya. Setelah itu nanti akan langsung disajikan contoh-contoh lah ya. Saya dibantu oleh Pak Dwi untuk memberikan secara teknis apa yang saya paparkan itu kurang lebih wujudnya, terjemahannya dalam bentuk prakteknya seperti apa. Karena mengingat bahwa pertemuan kita ini yang sudah dirancang kelihatannya agak dipadatkan waktunya lah gitu. Ya Pak. Substansinya atau esensi dari pertemuan. Saya izin share ya Pak Sis dan teman-teman. Ya Pak, monggo Pak, silakan.
Nanti materi ini bisa saya bagi kok Pak ya, setelah saya. Ya Pak, terima kasih. Sudah terlihat Pak Sis? Siap Pak, sudah Pak. Oke, baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini saya akan coba memberikan highlight ya terkait dengan materi paparan yang intinya sebenarnya kepada kaitannya dengan Camp Kreatif Guru SMK Indonesia ini tahun 2021 yang mengambil tema berkaitan dengan building 3D design. Kebetulan karena kami ini berbasis dari arsitektur ya, jadi nanti mungkin ada beberapa contohnya yang aplikasi teknisnya itu diberikan model semacam interior atau furniture lah. Nah, Camp Kreatif ini begitu kami pelajari ya tornya segala macamnya dan kami diskusikan panjang, jadi memang lebih kepada bagaimana kita melihat peluang dan potensi. Ya, artinya nanti muncullah, saya yakinlah teman-teman semua di SMK ini juga banyak sekali ide-ide baru yang sudah ada rupanya ya, bahkan mungkin setelah pertemuan ini mudah-mudahan bisa lebih membuka lagi bagaimana ide-ide itu bisa ditangkap oleh teman-teman ya. Saya tidak mengecilkan arti ide-ide teman-teman ya, tetapi paling tidak saya berbagi bagaimana sih proses menuju ide-ide baru tersebut ya. Jadi langkah-langkah apa yang akan kita dapatkan di situ lah. Jadi ini kira-kira judulnya ya. Jadi berdasarkan topik inilah. Jadi kami mencoba bicara tentang ide yang sifatnya nanti bisa kreativitas dari teman-teman berdasarkan latar belakang dari masing-masing keilmuan ya. Jadi semua gambarnya seperti apa. Nah, paparan hari ini saya mencoba membagi beberapa topik ya. Jadi ada tujuannya, sasaran tadi sudah kurang lebih saya sampaikan. Kemudian harus ada dasar ya, dasar atau definisi, landasan dan ketentuan supaya kita punya platform yang sama di dalam mengartikan satu kegiatan tadi. Nah, poin yang ketiga nanti saya bicara tentang riset pasar lah. Kelihatannya teman-teman akan muncul mungkin bagi teman-teman ada yang apa itu riset pasar. Tapi juga barangkali pasti saya yakin teman-teman juga sudah pernah tahu apa itu tentang riset pasar. Tapi paling tidak saya mengulas sedikit untuk mengingatkan bahwa itu penting terkait dengan riset pasar. Yang ketiga, yang keempat berarti kaitan dengan konsep atau rancangan desain yang saya coba kemas sedemikian rupa supaya tidak terlalu banyak teorinya. Nanti terakhir saya akan studi kasus dan akan dibantu oleh Pak Dwi untuk memberikan contoh seperti apa. Nah, jadi tujuannya sasarannya dari pertemuan kita secara keseluruhan itu ya. Jadi selama berapa nih mungkin pertimbangannya ada 16 kali pertemuan ya atau selama 2 bulan materi, 2 bulan nanti prakteknya segala macam. Salah satunya adalah bicara tentang bagaimana keterampilan kita melihat satu masalah. Ya, masalah itu bukan dicari, tetapi sebetulnya kita bisa pelajari tentang masalah tersebut. Ya, jadi kita angkat menjadi satu topik yang menarik tadilah. Keterampilan melihat peluang dari setiap saat di tingkat lokal lah. Gitu. Jadi di sekitar kita ini banyak sebetulnya peluang. Gitu ya. Hanya tinggal kejelian kita bagaimana melihat peluang itu. Bagaimana kita mengemas peluang itu seperti apa nanti kita coba lihat ya. Yang ketiga, keterampilan menjelaskan masalah peluang dengan teknologi yang terkini. Oke, kita hidup sekarang di masa yang sekarang gitu ya. Era milenial sudah lewat ya. Barangkali sekarang ini sudah masuk ke industri saja sudah di pendidikan sudah 4.0 ya, sebentar lagi mungkin muncul 5.0 dan selanjutnya lah. Artinya kita harus adaptif terhadap teknologi yang terkini. Ya, jadi itu merupakan satu tantangan, merupakan satu peluang bagi kita untuk melihat sebagai teknologi itu sebagai sesuatu yang bisa kita raih sebetulnya ya. Kemudian yang terakhir dengan keterampilan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses yang ada. Nah, ini sebetulnya masalah kreativitas ya. Kami kebetulan karena berbasisnya di arsitektur atau desain ya. Jadi semua ide itu selalu dikemas ya, selalu dimunculkan ide-ide baru ya. Dan tidak ada satupun yang kami tentang mengenai ide itu ya. Jadi lepaskan saja semua itu. Jadi setiap barangkali kita pernah ingat waktu kita masih kecil ya, dulu kita kalau berpikir ide macam-macam ya, dulu waktu kecil mau ini. Nah, itu kan seperti itu ya. Jadi ide itu boleh dimunculkan seperti apa. Jadi tidak ada batasan kreativitas itu. Lepaskan dulu. Nanti batasannya akan muncul setelah apakah bisa nggak ide itu direalisasikan. Apakah ide itu bisa nggak kita wujudkan. Nah, tentunya dengan aspek-aspek yang ada di sekitar kita, keterbatasan yang ada di kita,
keterbatasan banyak faktor ya, masalah keuangannya, nanti masalah teknisnya atau engineeringnya atau masalah pengetahuan dan sebagainya. Tetapi ada proses lainnya yang bisa kita lihat bahwa kreativitas itu bisa dimunculkan jika kita memiliki hal-hal yang mendukung di sekitar kita. Nah, poin yang tidak kalah penting ya, sasarannya atau tujuan dari kesempatan ini adalah kita bisa tentang kewirausahaan. Sebetulnya saya lebih suka menyebut wirausaha itu adalah sebetulnya semacam perilaku ya. Jadi perilaku yang berpikir positif, perilaku yang berpikir tentang sesuatu yang selalu berkembang, itu sebenarnya ide orang berwirausaha. Ya, kita bisa melihat seseorang sukses dengan wirausahanya itu tidak hanya pada bidang industri perdagangan saja, tetapi seorang entrepreneur juga akan kedukung dengan seorang intrapreneurnya. Jadi bagaimana seseorang mengelola perusahaan, bagaimana seseorang mengelola industri, itu juga termasuk orang-orang yang berwirausaha. Jadi keterampilan itulah yang coba kita bangun ya. Jadi sisi positifnya, sisi pandangan positifnya yang kita lihat. Hal lain barangkali nanti kita bisa bicara tentang sertifikasi ya. Sertifikat itu menjadi mutlak barangkali sekarang ya bagi teman-teman juga di tingkat total. Nah, saya mencoba mengambil landasan dulu dari peraturan pemerintah ya. Ini ada di peraturan perdagangan lah, supaya kita punya wujud yang sama. Jadi saya mengambil arti ini bukan bahasa kami, tapi ini bahasa perundang-undangan ya. Jadi paling tidak kita punya arti yang sama tentang barang apa sih? Barang itu adalah suatu benda wujud yang tidak terbuat, yang berwujud maupun yang tidak berwujud ya. Bisa bergerak atau tidak bergerak, bisa dihabiskan ataupun tidak dihabiskan, dapat diperdagangkan, diperjualbelikan, tapi intinya itu dimanfaatkan oleh konsumen. Saya mengarai beberapa kata di sini ya. Jadi artinya barang itu adalah setiap benda yang berwujud atau tidak berwujud dan itu dimanfaatkan oleh konsumen. Kata kunci di sini yang perlu kita ketahui. Artinya apa? Ada sesuatu yang kita hasilkan itu dimanfaatkan oleh orang lain atau yang kita sebut sebagai konsumen. Demikian juga dengan yang namanya jasa. Jasa juga sama. Jasa adalah layanan baik berbentuk pekerjaan atau hasil pekerjaan, sama juga dia diperdagangkan oleh satu pihak kepada pihak lain dan dimanfaatkan oleh konsumen. Artinya apa? Antara barang dan jasa itu adalah sesuatu yang kita hasilkan, yang kita produksi, yang dimanfaatkan oleh orang lain atau dimanfaatkan oleh konsumen. Ya, sampai ini kira-kira saya mengambil supaya kita punya pandangan yang sama tentang produk barang dan produk jasa. Ya, ini akan berbeda nih produk barang produk jasa. Nanti yang mau kita hasilkan berupa apa sih? Barangkah atau berupa jasa? Ya, itu yang kita coba gali ke sana. Ya, jadi ini diatur di dalam aturan-aturan yang lebih konkret ya, ada di dalam peraturan perundangan atau peraturan menteri perdagangan dan segala macamnya ada di situ. Oke ya, ini kira-kira pengantar untuk menuju ke hal tadi. Nah, siapakah orang yang kita tuju? Ya, tadi disebutkan di situ ada konsumen. Konsumen, saya highlight lagi tadi adalah konsumen adalah setiap orang yang menggunakan atau memakai barang atau jasa dan sebagainya. Untuk kepentingannya dia, keluarganya, orang lain atau siapapun yang dia perlukan. Artinya konsumen itu ada wujudnya, mengkonsumsi produk barang kita atau produk jasa kita yang dipakai oleh mereka. Nah, ini sama ya, jadi artinya dari dua belah pihak ke satu dan pihak kedua, pihak ke satu atau dengan beberapa pihak ya, yang membutuhkan seperti itu. Jadi sama ya, ini arahannya ke sana. Kemudian juga ada yang dimaksud, saya memberikan ini dulu ya, gambar-gambar tentang istilah-istilah dulu lah, supaya sama-sama paham nanti ya. Ada yang istilahnya dengan penjual langsung secara satu tingkat. Artinya punya barang itu tidak mau jaringan, langsung berjenjang, langsung dijual. Ya, saya punya barang, dijual kepada Pak Sis, Mantor tadi, langsung dibeli tanpa ada orang di antaranya. Itu yang disebut dengan penjualan langsung. Saya menjual barang kepada Pak Sis, yang beli atau yang mendistribusikannya, atau yang membeli yang pertama adalah Pak Zul misalnya. Itu penjualan langsung yang sifatnya multi tingkat. Jadi bisa juga dilakukan langsung direct atau bisa juga dilakukan melalui via-via lain. Nah, ini juga harus dipahami ya. Jadi bahwa barang kita ini bisa saja, produk kita ini bisa saja dikonsumsinya di belahan dunia yang lain, di belahan kota yang lain, di entah di mana gitu ya, menggunakan jasa-jasa pihak lain.
Jadi kita bisa bicara orientasinya bahwa produk kita ini nanti akan terdistribusi mau kemana pun ya. Nah itu kira-kira ini saya mengambil dari aturannya ya. Jadi ini ada aturannya dari Permendagri nomor 70 tahun 2019. Kalau mau dipelajari itu bisa panjang lah. Kenapa saya nyampaikan ini juga? Ini adalah dasar yang menjadi paling tidak kita dikoridori oleh aturan. Ya, jadi nggak boleh menjual barang sembarangan, ada aturannya. Barang itu harus terdaftar atau terregistrasi, bahkan mungkin barang kita tuh harus dipatenkan nanti ya, di hak atas kekayaan intelektual. Barang kita mau diproduksi secara massal, ya, itu semua ada ketentuannya. Itu mungkin nanti level yang berikutnya. Tetapi itu bukan hal yang tidak mungkin ya kita lakukan seperti itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman di SK ini dengan diskusi kita selama nanti 2 bulan atau 3 bulan di sini bisa menghasilkan produk-produk yang luar biasa gitu ya. Nah, itu kira-kira ya. Jadi tadi barang kita sudah, konsumen kita sudah tahu, kemudian cara-caranya seperti apa kita lakukan. Nah, saya banyak kepada yang namanya riset pasar gitu ya. Jadi saya mengambil dengan bahasa yang mudah lah. Banyak sih pengertian-pengertian yang lebih akademik ya, lebih pengertian-pengertian lebih kepada yang sifatnya statement-statement para pakar-pakarnya. Tapi saya mencoba mengambil beberapa kalimat yang mudah kita pahami sama-sama lah. Jadi intinya riset pasar itu adalah, atau bisa disebut riset pemasaran ya, yaitu mengumpulkan, ya, mendesain, mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan secara sistematis atas data yang kita temukan, ya, yang relevan terhadap situasi pemasaran yang tertentu dihadapi oleh perusahaan atau oleh individu juga bisa seperti itu. Nah, bahasa yang lebih mudahnya saya coba pakai. Riset pasar adalah salah satu strategi bisnis yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana perilaku konsumen terhadap produk dan jasa yang ditawarkan. Jadi, sebelum kita menentukan jasa yang coba kita tawarkan, kita lihat dulu sih sebetulnya lingkungan kita ini terdiri dari sekian banyak orang, sekian banyak konsumen itu, bagaimana sih perilakunya? Apa sih sebetulnya yang mereka dibutuhkan, apa segala macamnya. Itu sebetulnya kita sudah melakukan riset. Riset banyak cara ya, yang terstruktur bisa dengan kuesioner, kita tanya jawab, kita lakukan diskusi, kita undang orang, kita buat semacam seminar, itu bisa melakukan satu riset. Ya, oke lah, saya tidak bicara ke arah sananya, tetapi saya hanya mengatakan bahwa langkah-langkah itu sebetulnya barangkali pernah kita lakukan, tetapi karena kita tidak pernah melakukan secara tertulis, kita melakukan tidak secara metodologi yang sesuai, kita tidak mendatakan itu, sehingga itu menjadi data-data yang sifatnya tidak atau kurang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, riset itulah sebetulnya data, pengolahan data atau bisnis, supaya bisnis itu bisa berjalan secara baik dan benar. Ya, itu kira-kira yang berkaitan dengan riset pasar tadi ya. Oke ya, ini kita hati-hatikan dulu, kita cerna satu-satu masing-masing terkait dengan riset pasar tadi. Nah, tujuannya apa sebetulnya? Sama tadi. Tujuan riset pasar adalah untuk mengetahui perilaku pasar. Pasar itu sekelompok orang ya, jadi bukan pasar dalam arti hanya fisik, tetapi pasar itu adalah sesuatu yang sifatnya pertemuan antara dua pihak dan segala macam. Nanti ada selainnya itu. Tujuannya adalah mendapatkan data ya, baik kuantitatif maupun kualitatif. Bisa terukur dari sisi jumlah ataupun yang sifatnya semacam kepuasan-kepuasan. Kepuasan itu kan sifatnya lebih kualitatif ya gitu. Senang, suka, bahagia, senang, sedih, itu kan adalah hal-hal yang sifatnya kualitatif. Tapi kalau jumlah barangkali ada 10, 12, 15 atau lusin misalnya jumlah tadi itu semua lebih terukur. Jadi itulah tujuan daripada kita harus tahu dulu kenapa pasar kita coba analisis itu, kita dapatkan data-datanya, baru nanti setelah itu proses selanjutnya adalah kita bagaimana menganalisa data tersebut. Ya, pengolahan data dan segala macam. Nah, konsumen tadi saya sudah sebutkan ya, adalah memakai barang jasa yang tersedia masyarakat segala macam. Pasar atau market adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual. Jadi, di mana satu sisi orang itu muncul, dia membeli, dan muncul juga orang yang untuk menjualnya. Jadi, istilahnya jasa. Tempat itu bisa secara fisik,
atau bisa juga secara virtual gitu ya. Saya ambil contoh, mohon maaf kalau saya sebut merek gitu ya, seperti kalau kita bicara GoFood atau apa namanya bisnis seperti itulah ya, gitu yang menggunakan. Itu kan media nggak ada ketemu kan antara penjual dan pembeli, tidak ketemu langsung. Pertemuan secara virtual. Nah, itu adalah alat bantunya sebetulnya. Tetapi secara prinsip bahwa itu bertemu mereka, bertemu walaupun tidak secara fisik. Yang satu menawarkan jasa barangnya, yang satu adalah membeli barang tersebut. Pertemuannya melalui media-medianya. Nah, muncullah, jadi pasar itu merupakan adanya permintaan dan adanya penawaran. Ada yang minta, ada yang penawar itu yang menawarkan barangnya, bukan ditawar ya gitu. Penawar ada seperti yang ditawarkan. Ditawarkan kepada pihak permintaan tadi. Nah, dari sini kata-kata kunci saya sudah dapatkan tadi ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Jadi ada barang dan jasa, ada kemudian yang berkaitan dengan cara penjualannya tadi ya, komunikasinya, ada pasar seperti ada konsumen gitu ya, dan juga ada tentang permintaan dan penawaran. Ya. Jadi itu harus ada dulu sehingga terjadilah transaksi. Nah, kenapa banyak yang terjadi itu supply-nya atau penawarannya banyak, tapi tidak ada permintaan. Itu makanya tadi banyak barang yang idle, tidak laku di pasaran ya. Ya karena tadi sesuatu yang ditawarkannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembeli atau oleh konsumen. Menghindari itulah makanya kita mencari tahu dulu pasar kita tuh butuhnya. Saya coba ambil ilustrasi lah ya supaya lebih mudah barangkali ya gitu ya. Jadi ini kalau ada sekelompok orang. Kalau saya berikan gambar ini ya, teman-teman yang mengikuti acara ini barangkali punya persepsi sekian puluh. Kita bisa menjelaskan lah, ini dua orang, oke, laki dan perempuan, gender, oke. Ini orang sedang bahagia, senyum, iya. Ini orang bekerja, iya. Ini orang barangkali dengan usia relatif sekian-sekian. Itu semua banyak arti. Ya, itu semua cara kita membaca sesuatu ya. Jadi dengan diagramatis begini, setiap orang punya persepsi yang macam-macam. Punya catatan macam-macam. Sebetulnya inilah yang kita sebut sebagai calon konsumen. Saya sebutnya calon konsumen. Kita dihadapkan pada dua orang, atau pada sekelompok orang, atau pada satu individu yang kita anggap mereka adalah konsumen. Bagaimana kita tahu konsumen ini? Itu karena barangkali mereka memiliki permintaan. Barangkali saya sebutnya. Permintaan apakah yang seperti itu? Kita juga harus tahu nanti. Kita bisa meng-create permintaan tersebut. Permintaan inilah yang kita bisa melihat bahwa mereka memiliki kebutuhan atau keinginan. Nah, saya perlu garis bawahi juga ya, antara kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Gitu ya. Mungkin Ibu Bapak pernah tahu juga terkait dengan diagram Maslow ya. Jadi ada yang namanya kebutuhan dasar, kebutuhan yang lebih primer, kemudian kebutuhan sekunder, sama kebutuhan tersier. Makan itu termasuk kategori apa? Kebutuhan atau keinginan. Terus kalau berolahraga itu kebutuhan atau keinginan. Rekreasi itu kebutuhan atau keinginan. Jalan-jalan ke mall itu kebutuhan atau keinginan. Ya. Jadi mandi itu kebutuhan atau keinginan. Ke salon itu kebutuhan atau keinginan. Nah, ini kadang hal-hal yang sudah mulai sedikit hancur. Bagi sekelompok orang barangkali ke salon itu menjadi kebutuhan. Seminggu sekali ke salon, bahkan seminggu 2 kali misalnya ke salon. Mau potong kuku, mau cicir, dan segala macamnya. Mungkin menjadi sebuah kebutuhan. Tapi bagi sekelompok orang barangkali itu hanya soal keinginan. Tanpa itu pun juga. Cirinya adalah sebenarnya mudah gitu ya. Jadi kalau kebutuhan itu adalah hal-hal yang pokok yang mendasari. Jika tidak dipenuhi, itu akan bermasalah. Makan itu kebutuhan ya. Pakaian itu kebutuhan. Kalau tidak digunakan atau dikonsumsi, dia pasti akan. Tapi handphone itu kebutuhan atau keinginan. Gadget kita ini kebutuhan keinginan. Kita bisa hidup nggak tanpa gadget? Nah, itu sudah mulai kebaru. Makanya saya jadikan satu saran. Permintaan itu bisa muncul barang untuk kelompok tertentu menjadi kebutuhan, tapi untuk kelompok tertentu menjadi itu keinginan. Nah, ini bisa menjadi antara kebutuhan dan keinginan sudah bisa menjadi hal yang sifatnya mendesak. Siapa mereka? Gitu ya. Kalau saya tanya siapa itu, saya nggak kenal Pak. Ya memang konsumen sana kita nggak ada yang kenal gitu kan. Tidak ada yang kenal, kita tidak tahu. Tapi kita bisa mendeskripsikan siapanya. Ya, siapanya itu kita bisa mendeskripsikan. Siapa itu bisa berdasarkan gender atau usia. Jadi permintaan yang muncul tadi, apakah itu karena kebutuhan keinginan
itu dibutuhkan, diinginkan oleh gender apa? Apakah berdasarkan gender atau semua? Saya ambil contoh saja mudah gitu ya. Handphone itu nggak menunjukkan gender gitu ya. Jadi handphone bisa dibeli oleh laki dan perempuan. Makanan bakso itu bisa laki dan perempuan. Saya nggak tahu ada makanan yang khusus laki-laki atau khusus perempuan, saya nggak tahu ya. Ada nggak kira-kira gitu? Oh mungkin ada ya. Kratindeng, mohon maaf ya. Mungkin kratindeng itu buat laki-laki atau perempuan? Ya, kira-kira kita bisa membayangkan seperti itu. Jadi bisa kita spesifikkan bahwa produk yang kita akan geografis dan segala macamnya. Jadi ini bisa kita lihat siapa menjawab siapa-siapa tadi. Nah ini yang kalau kita sebut hal ini, yang kelompok-kelompok inilah yang saya sebut sebagai kelompok pasar. Ya, sebetulnya ini juga bukan saya memutuskan, tetapi saya membaca berdasarkan pengalaman juga bahwa ini bisa kita kelompokkan menjadi sekelompok pasar tadi. Yang berdasarkan kelompok gender yang sama bisa berkelompok. Gender yang sama dengan okupasi yang sama dan tempat tinggal yang sama itu bisa menjadi satu klaster sendiri. Gender yang sama, okupasi yang sama dengan asal daerah itu bisa punya klaster sendiri. Usia yang sama dengan okupasi atau tingkat belajar dengan tempat tinggal yang sama itu bisa menjadi klaster sendiri. Jadi semakin banyak atribut yang kita buat sebagai atribut ininya, itu semakin spesifik kelompok pasar yang kita tuju. Nah ini kenapa makanya saya dari awal membuka ini dulu biar sama-sama kita sama-sama diskusinya supaya kita bisa melihat bahwa produk yang mau kita tawarkan itu kepada siapanya itu jelas, kepada gendernya tertentu, kepada usia atau apapun dah kelompoknya, kepada mahasiswa, kepada dosen, kepada guru, kepada calon mahasiswa, kepada siswa, kepada calon itu beda-beda semuanya, rata-rata seperti itu, atau kepada kelompok pekerja, ada yang bekerja sebagai petani, ada yang bekerja sebagai pengacara, ada yang bekerja sebagai pegawai negeri dan sebagainya. Itu pasti akan berbeda. Nah, ini kira-kira yang perlu kita sedikit memberikan luang waktu dulu untuk membahas tentang hal seperti ini. Jangan terburu-buru, tergesa-gesa untuk mengambil. Nanti muncul ide sendiri. Nah, biasanya kita akan membicarakan tentang masalah. Yang orang punya masalah, bukan masalah itu kita cari, tetapi setiap orang pasti punya problem atau punya keinginan untuk mencari masalah tadi. Masalah inilah yang kita coba cari solusinya. Ya, solusi itu berupa apa? Solusinya berupa apa? Ini yang barangkali kemarin saya sebut solusi ini berupa konsep. Harus berkonsep karena itulah letak dasarnya kita melakukan satu pemecahan masalah. Ya. Karena misalnya kami ini di bidang konstruksi atau arsitektur lah barangkali gitu. Pemecahannya solusinya apa? Mendesain bangunan. Ada orang butuh bangunan, butuh seperti ini, ruang seperti ini, kita pecahkan dari sisi itu. Wah, saya butuh ini, butuh tempat ibadah, kita desainkan masjid. Gitu. Oh, ini butuh tempat olahraga, kita bangunkan stadion olahraga. Misalnya. Rancangkan bangunan stadion sesuai dengan kebutuhan tadi. Masalahnya kita ambil dulu. Nah, ini yang kita perlu keluarnya di situ akan muncul dengan sendirinya tentang ide atau gagasan. Oh, kita sudah tahu masalahnya, kurang lebih konsepnya seperti ini untuk memecahkan masalah itu. Keluarlah idenya ini. Ya, ini kira-kira pengantar supaya arahnya menjadi lebih spesifik ya. Makanya saya bilang tadi, luangkan sekian waktulah bisa hari, kayak bisa jam ya, bisa beberapa hari untuk merenungi dulu apa sih sebetulnya kebutuhan kita, keinginan orang tuh. Kita bisa memantau kalau kita melihat orang tuh banyak. Melihat orang itu bisa dengan banyak arti gitu. Itu yang saya sebut tadi ya. Jadi dengan melihat orang itu kita lihat bagaimana perilaku orang itu, bagaimana sekelompok perilaku orang itu. Kalau kita mau bicara yang benar-benar kita lihat perilaku anak-anak kecil lah, kita lihat ya mereka bermain, kita perhatikan apa sih yang dibutuhkan oleh mereka. Itu kejelian kita untuk melihat itu.
oh butuh keamanan, oh butuh tempat itu. Akhirnya muncul jadi produknya adalah, oh berarti butuh tempat bermain yang aman. Tempat yang beraman tuh kayak gimana? Terlindungi dari panas dan hujan, dan segala macamnya. Belum sendiri anak mainnya sendiri itu akan muncul. Makanya saya bilang tadi, butuh waktu untuk merenungi itu. Ya, merenungi hal seperti itu. Nah, saya kembali kepada yang kalimat-kalimat tadi di depan ya. Jadi kita sudah punya konsumen itu apa? Ini konsumen. Saya sudah bicara tentang tadi pasar itu apa? Ini pasar sebetulnya, kelompok pasar tertentu tadi. Ya. Saya tadi bicara tentang adanya satu permintaan dan demand. Jadi sudah ada permintaan dan ada kebutuhan. Artinya apa yang tadi saya tarik dari statement-statement kalimat-kalimat di depan tadi, saya coba terjemahkan ke dalam bentuk kira-kira sebetulnya kita pernah melakukan itu, kita pernah melakukan pendekatan ini, tetapi hanya barangkali tidak terstruktur. Nah, ini kita belajar sama-sama untuk menuju ke sana. Saya ambil contoh lagi lah, ini baru bicara konsepnya ya, konsep tadi, pemikiran seperti apa, yang kaitannya dengan konsep rancangannya seperti apa. Hal-hal yang tadi ya, punya kebutuhan, anggap saja mereka kebutuhan dasar. Oke, kalau kita baca ini, kita punya arti banyak tentang orang ini. Saya kebetulan ambil sampel begini aja yang gampang ya, ambil ilustrasi lah. Oh, mereka tuh pekerja kantoran, betul. Oh, mereka tuh adalah keluarga muda. Oh, mereka itu ternyata tugas keluar kota, ya sering keluar kota ya karena travelnya berjalan segala macam. Oh, penghasilan cukup, kerja keras, hobinya traveling dan lain-lain sekian banyak. Ya, jadi kita membaca karakter dari calon konsumen tadi kita sebut seperti itu. Kita bisa pelajari. Saya pernah diinformasikan oleh kawan sesama dosen di kampus itu ya. Ada satu riset di Jepang itu, ya, satu riset dia hanya meriset satu orang mahasiswa tingkat 2 itu diriset sama sekelompok periset ya. Itu mau dibaca oleh mereka. Mahasiswa itu sukanya makannya apa, jam berapa dia beraktivitas, setelah itu dia apapun. Itu selama 1 hari, selama 1 minggu, selama 1 bulan, dia pakai baju apa, dia senangnya pakai merek apa. Itu semua diriset, Pak. Sehingga ketemulah bahwa jika mereka melayani sekelompok orang yang mahasiswa, katakanlah usia 18 sampai 22, itu cenderung memiliki kebutuhan yang sama. Nah, itu ya makanya tadi kenapa kita perlu meriset pasar itu. Dia meriset satu orang, kegiatannya, aktivitasnya, hobinya apa, makannya apa, bajunya apa, sepatunya apa, hobinya kemana, itu semua diriset oleh dia. Alat-alat gadgetnya dipakai oleh apa, dia menggunakan, itu semua dipelajari oleh mereka. Ya, itu bisa lebih spesifik nanti ya. Nah, ini yang sebetulnya tadi kalau kita membaca tentang kebutuhan orang-orang ini yang kita sebutnya sebagai risetnya. Kita boleh baca-baca seperti inilah. Oke lah, kalau kita sudah punya data deskripsinya orang-orang yang seperti ini, ya katakanlah kita bicara poin tentang dia sering tugas keluar kota. Oh ya, kalau dia sering keluar kota, artinya dia hanya sehari di sini, mungkin 2 hari di luar kota, sekarang macam apa sih kebutuhannya? Oh, berarti dia harus punya tas untuk bepergian sekian hari, dia harus punya alat bantu untuk pemesanan tiket dan segala macamnya. Itu akhirnya kebutuhan muncul. Dia harus bisa vitalitas, dia harus punya vitamin dan segala macamnya. Dia harus punya pakaian yang aman, barangkali dia travelingnya jauh, ke tempat yang udara dingin atau ke tempat itu. Nah, itu dengan membaca bahwa dia sering keluar kota pun kita sudah punya beberapa opsi untuk yang mencapai. Kalau misalnya dia dengan penghasilan karena keluarga muda, nah, kemudian dia punya penghasilan yang cukup lah ya, saya sebut tidak ada penghasilan yang kurang ya. Jadi lebih dan cukup ya. Kalau kurang itu hanya manusia sebetulnya. Ya kalau kita percaya Allah sudah memberikan bahwa rezeki itu cukup buat semua orang gitu ya. Nah, kita membuat 2 garis itu saja dulu. Dia sering keluar kota dan dia dengan penghasilan cukup. Artinya kalau dia dengan kecukupan penghasilan itu berarti dia akan berbicara tentang efisiensi dan hemat. Ya, dia tidak akan berfoya-foya, dia tidak akan dan segala macam. Itu kita analisisnya ke sana gitu ya. Memberikan satu kesimpulan yang boleh kita dasari terhadap figur atau deskripsi dari orang tersebut. Jadi pada akhirnya kebutuhan masalah orang itu apa sih? Kalau dia bekerja sering keluar kota, artinya dia mungkin, saya ambil satu aja, dia gadgetnya harus punya tempat charger yang aman. Ini saya bicara yang mudah saja ya, berarti dia punya alat komunikasi. Alatnya dia itu bisa
boleh dibilang 20 jam. Saya nggak berani nyebut 24 jam ya, tapi 20 jam itu harus kondisi dia bisa berkomunikasi melalui itu, karena dia sering keluar kota. Jadi dia harus punya, selama gadget itu dia harus bisa berkomunikasi dengan mereka. Dia pergi ke sana, dia pesan tiket, dia segala macam itu dia perlukan. Oh, jadi saya ambil contoh aja, berarti gadget yang pertama. Kemungkinan, ini mungkin karena pengalaman ya, pengalaman saya pribadi juga mungkin dialami oleh teman-teman, mungkin dialami oleh Pak Dwi nanti ya, selain juga Pak Dwi menyampaikan pengalaman-pengalamannya, itu akan muncul seperti itu. Yang bicara tentang tugas keluar kotanya. Kalau saya punya penghasilan cukup, barangkali saya punya tipe rumah yang kecil, mungkin gitu ya, mungkin kita sebutkan. Sehingga saya bicara furniture yang sangat efisien. Ya, rumah kecil, hanya kalau mungkin, maaf saja, mungkin saya baru bisa beli rumah, bukan saya Mas ya, orang ini bisa beli rumah tipe 36 misalnya. Ya mungkin saja karena efisien, karena dia sering keluar, dia keluar muda barangkali. Gimana cara efisiensinya untuk rumah tadi? Ini barangkali yang harus kita pecahkan. Problem terbesarnya, kebutuhan terbesarnya, masalah terbesarnya itu barangkali ini yang paling prioritas. Dia sering keluar kota, dia punya rumah kecil, itu yang harus diselesaikan. Diselesaikan solusinya oleh kita. Apa solusinya? Nah, itu yang kita coba tawarkan nanti. Makanya saya sejak awal didiskusikan dengan Pak Zul dan Pak Dwi itu di awal, bahwa ini permintaan itu bahwa kita harus menghasilkan sesuatu yang bisa nantinya itu bermanfaat atau dijual atau diproduksi untuk kepentingan. Kepentingan itu adalah kepentingan orang-orang ini. Barangkali saya akan melayani orang-orang yang seperti ini. Orang seperti ini apa? Yang tadi yang sering bekerja keluar kota, dia butuh. Atau orang apa? Orang yang punya penghasilan yang tipe yang apa? Yang sedang, dia punya ruang yang kecil, itu harus dia. Nah, ini yang sebetulnya konsepnya ya. Jadi apa contohnya? Nanti setelah ini barangkali Pak Dwi akan menyampaikan contohnya apa seperti apa. Ya, kira-kira. Nah, istri bekerja keluar kota, solusi kita apa? Itu yang nanti disampaikan ke sana. Gitu kira-kira ya. Saya hanya mengambil contoh benang merahnya, bagaimana prosesnya itu kita jalani sama-sama sehingga keluarnya dalam bentuk solusi. Solusi itu nanti bisa macam-macam. Alternatifnya sangat beragam. Saya yakin teman-teman di SMK juga akan memunculkan sekian banyak. Saya percayalah ide-ide itu akan muncul luar biasa. Mungkin ini saja paparan saya ya, yang pengantar tadi. Nanti ini kan bisa lanjutkan nih, barangkali Pak Dwi nanti setelah ini bisa melanjutkan tentang bagaimana sih sebetulnya kalau orang punya problem ini gitu ya. Kita ambil dua ini, menyelesaikannya apa sih, alternatifnya seperti apa. Pak Dwi, sudah monitor Pak Dwi? Ya, Pak Dwi. Oke. Oh ya, sudah. Cukup ya, Pasis ya. Pasis saya kembali ke Pasis dulu, Pasis. Iya, Pak. Ya. Mungkin saya izin sharing. Saya membuat salah satu sudah kelihatan Bapak-Bapak? Ya, sudah Pak, sudah Pak. Ya. Jadi ini salah satu sebuah contoh gambar yang nanti mungkin Bapak-Bapak akan menjadi salah satu desain atau sebuah solusi di mana yang saya contohkan ini adalah sebuah solusi di mana mempunyai ruangan yang terbatas, namun ruangan tersebut kita jadikan solusi menjadi beberapa fungsi ruangan. Mungkin Bapak-Bapak sudah pernah melihat di beberapa sumber, apabila sebuah ruangan ini sangat sempit sekali, maka ruangan tersebut dapat dijadikan beberapa fungsi bangunan, fungsi ruang. Nah, Bapak bisa lihat di sini, Bapak dan Ibu lihat, ini adalah sebuah secara tampak awal. Ini adalah merupakan sebuah rak, ya, sebuah rak yang bisa kita taruh disenderkan ke sisi dinding, gitu. Kita bisa tempatkan beberapa hiasan di dalamnya di tempat ini. Namun
ketika kita buka, ya, tanpa menjatuhkan hiasan-hiasan tersebut. Jadi ini kondisi dalam keadaan tetap horizontal. Kemudian jika dibuka, nah ini fungsinya menjadi sebuah tempat tidur. Salah satu solusi menurut saya. Jadi sebuah ruangan itu apabila tidak dipakai itu bisa ditempatkan sebagai rak. Namun apabila malam atau butuh beristirahat, ketika kita membuka tempat tidur ini, fungsinya menjadi sebuah tempat tidur tanpa menjatuhkan rak-rak atau barang-barang yang ada di sini. Ini mungkin secara singkat yang bisa saya sampaikan, karena ada beberapa aktivitas dan semua itu sudah tersampaikan mungkin sama Pak Teki barusan. Itu Pak Teki dari saya. Ini hanya sebagai ilustrasi sebuah solusi. Terima kasih. Ya, betul Pak Dwi ya. Jadi ini hanya salah satu contoh saja terkait dengan bagaimana sih mengantisipasi atau menyelesaikan masalah jika kita memang dalam kondisi rumah yang kecil gitu ya, sehingga satu tempat itu bisa efektif untuk kegiatan yang lain macam-macam. Nah, nanti barangkali menerjemahkan itulah ya, cara proses menerjemahkan tadi ide tadi secara grafis, secara 2 dimensi maupun secara 3 dimensi, bahkan sampai perhitungannya, pakai segala macam materialnya apa, dibuat dalam bentuk model, pakai segala macam, itu yang kita akan lakukan di dalam proses-proses minggu-minggu ke depannya. Begitu mungkin kira-kira ya, gitu ya. Jadi idenya bisa banyak lagi sebetulnya, tidak hanya sebatas bahwa harus furnitur, tidak gitu ya. Kayak tadi handphonenya. Mungkin kita pernah ngalami kok kejadian-kejadian, wah kalau saya pergi itu biasanya ngecas handphone itu suka susah ya, handphone nyari tempat handphone segala macam. Makanya muncul kan charger yang bisa sifatnya disewa atau charger yang satu lemari yang bisa untuk persewaan charger segala macam. Gitu. Nah itu ide. Nanti bagaimana menerjemahkan menjadi raknya, menggambarnya segala macam supaya itu menjadi bagian akan dari ide produk kita, ya kita buatkan selama proses ke depan ini. Gitu. Nanti tahapannya membuat seperti tadi gambar yang disampaikan oleh Pak Dwi itu, ya tahapan itu yang kita buat nanti. Kira-kira gitu mungkin Pak Sis, atau ya mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman kalian. Ya Pak, ya Pak. Berarti kalau saya tangkap begini Pak ya, karena kita ini latar belakangnya dari berbagai macam Pak, guru dari SMK yang berbagai macam, ide itu tidak terbatas dari hanya 1-2 saja, monggo silakan berkarya, silahkan memfikirkan sesuai yang dijabarkan oleh Pak Teki tadi. Yang penting kalau bisa dia memiliki nilai manfaat untuk orang lain. Apalagi guru-guru SMK kita ini setiap jurusan itu ada namanya jurusan PKK atau produk kreatif kewirausahaan. Jadi walaupun kita itu mau basicnya yang tadinya guru komputer, guru TKJ, guru RPL, ataupun yang lain, silahkan berkreasi sesuai jurusan masing-masing, begitu Pak ya? Betul sekali Pak, betul Pak. Justru yang kami harapkan itu adalah karena teman-teman ini punya kebiasaan, punya latar belakang, punya lingkungan yang berbeda. Yang kami arahkan adalah baca aja situasi di lingkungan yang begitu, ya Pak, gitu kan? Lebih mudah kan bagi kami juga kan gitu. Nanti tinggal kita diskusikan selama proses kan banyak tuh nanti workshopnya kan Pak ya, berapa pertemuannya, diskusinya apa. Barangkali ide itu kita lepas dulu kan, silakan beride seperti apa. Nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan kami, diskusinya itu supaya lebih fokus nanti arahnya kemana gitu. Jadi biarkan dari teman-teman yang punya ide dengan segala macam latar belakang gitu ya. Silakan di situ. Makanya kemarin juga pada saat kita mau menyusun ini tuh kemarin sempat terpikir begini Pak, apakah memang ada kelompok-kelompok yang berdasarkan gitu ya latar belakang dari yang sama itu menjadi satu kelompok gitu ya mungkin ya Pak Dwi ya barangkali gitu ya, sehingga nanti idenya bisa lebih dekat relevan.
dari kelompok industri barangkali yang terbiasa dengan mesin-mesin segala macam, barangkali nanti disitulah kelompok-kelompok itu Pak, gitu ya, supaya nih. Atau memang juga, saya mau coba yang lain gitu, yang misalnya saya pengen tahu di sana, ya kan Pak, selama ini bisa gitu. Jadi tapi ini kami buka dulu, memberikan highlight dulu supaya gambarannya menjadi besar gitu. Nanti tinggal kita bicarakan dengan tahapannya. Itu mungkin Pak Sis. Mungkin Pak Zul, Pak Zul. Ya, mungkin Pak Jul mungkin ada tambahan, Pak. Ya, baik. Sedikit saja menambahkan yang dari Pak Eki dan Pak Jul ya. Memang betul Bapak Ibu sekalian ya, idenya kita itu mengupas gagasan apa yang dengan kita bisa, kemudian kita melakukan riset pasar itu juga sangat penting karena mengingat bahwa produk yang akan Bapak Ibu buat ini diharapkan bisa mempunyai nilai jual yang ekonomis ya, seperti harapan Pak Dirjen waktu pembukaan ya. Jadi kita upayakan memang produk yang kita buat itu mempunyai nilai jual. Yang pertama, kemudian yang kedua, tadi juga barusan disampaikan oleh Pak Sis dan Pak Teki bahwa ada keragaman dalam peserta di sini, di mana tidak harus dari lingkungan bangunan. Ya. Jadi karena berbagai macam disiplin ilmu yang terlibat, ini akan sangat bermanfaat karena akan menghasilkan ide-ide yang bagus dan luar biasa saya rasa Pak Kusmanto. Jadi Pak Teki juga sudah memberikan arahan yang luar biasa, demikian juga Pak Dwi tentang kaitannya dengan peraturan dan perundang-undangan, sehingga Bapak Ibu sekalian dan adik-adik tidak perlu khawatir bahwa desain itu tidak akan realisasi. Kalau memang kita punya semangat dan kita punya kemauan, pasti akan ada fasilitas yang akan didapat apabila itu memang sesuatu yang worth it dan bernilai. Jadi kita tetap semangat, Bapak Ibu menemukan ide-ide dan gagasan baru. Jangan pernah malu, jangan pernah takut untuk mengungkapkan ide-ide tersebut dan menuliskan dalam konsep-konsep yang tadi sudah disampaikan. Itu adalah bekal Bapak Ibu sekalian nanti ketika barang itu jadi dan barang itu harus dijual atau barang itu harus dikompetisikan dengan barang-barang lain, Bapak Ibu mempunyai dasar. Ini loh kenapa produk saya itu saya buat. Sama saja dengan orang membuat kue misalnya molen si A, molen si B, rasanya berbeda-beda karena memang konsepnya dan bumbunya juga berbeda. Jadi itu yang saya harapkan kalau bisa ada kesamaan produk, monggo silahkan. Saya rasa itu yang bisa saya tambahkan Pak Eki dan Pak Sis. Terima kasih. Ya, ya Pak, terima kasih Pak Jul. Jadi terima kasih ini info yang mungkin bisa menjawab dari semua kegalauan kami sebagai peserta yang basicnya bukan hanya jurusan rancang bangunan, berbagai macam jurusan yang bisa menerapkan ide sesuai jurusan masing-masing. Mungkin kita lanjut ke tanya jawab Pak Teki. Ya, silakan Pak, silakan Pak, silakan Pak. Ya, monggo silakan para peserta kalau mungkin ada yang mau yang ditanyakan atau didiskusikan, silakan raise hand. Kami apresiasi lagi untuk semua teman peserta yang membuka videonya. Terima kasih supaya kita saling kenal walaupun dalam jarak jauh. Monggo silakan, mungkin ada yang Pak Adrianus Nik. Monggo Pak Adrianus, silakan. Ya Pak, silakan Pak Adrianus. Suaranya belum keluar Pak. Suaranya belum keluar. Halo Pak Adrianus. Belum kedengar ya Pak, suaranya Pak ya? Belum kedengaran. Ya, belum dengar Pak Adrianus suaranya.
Bisa ditulis saja Pak, di chat Pak, barangkali Pak. Ya, di chat. Kalau nggak kedengeran Pak. Ya. Tuh. Headsetnya mungkin Pak, musiknya atau apa? Monggo sambil nunggu Pak Adrianus, mungkin ada lagi yang lain yang mau tanya, kita sambil nunggu Pak Adrianus supaya bisa. Mungkin dari peserta yang lain mau ada yang ditanyakan, silakan raisen. Kita coba untuk 3 pertanyaan. Ya, Bu Wuri Sari Damayanti. Silakan Bu Wuri. Ya, Bu Wuri. Mic-nya masih di gitu. Ya, selamat sore Bapak Ibu ya. Saya ya, berasal dari silakan, sekolah yang sama dengan dari mana Bu? Dari SMK Bima Sakti Batang Harimuban. Oh ya, SMK ya, Bima Sakti ya, Lampung Timur ya, Pak. Ya. Kebetulan satu sekolah dengan Pak Adrianus tadi. Di sini saya mau bertanya Pak. Kan ini konsepnya tadi seperti yang Bapak bilang itu per jurusan. Dan kebetulan saya satu sekolah dengan Pak Adrianus Nike tadi. Bagaimana kalau misalnya dalam satu sekolah kan peserta tidak cuma satu. Nah itu kalau jadi satu kelompok, satu proyek aja yang dikeluarin gitu, bisa tidak Pak? Oh ya, terima kasih. Iya, karena Pak Jul, ini monggo mungkin. Baik, kalau boleh tahu apakah Bu Wuri sudah ada bayangan akan membuat apa kira-kira? Ya, tadi sudah berdiskusi dengan Pak Adrianus mau buat apa Pak? Mesin penanam jagung Pak. Keren. Bagus sekali ya Pak Teki ya, itu ya, saya rasa idenya bagus sekali. Iya. Monggo saja Bu, karena sebetulnya begini, kalau memang saya sih berharap ya kolaborasi itu tidak hanya di dalam antar jurusan ya Bapak Ibu ya. Maksudnya dalam satu sekolah ada beberapa jurusan terus berkolaborasi. Tidak hanya itu, saya malah berharap apabila ada satu proyek yang dirasa mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi, hasil analisisnya, berdasarkan hasil analisis mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi, silakan berkolaborasi antar sekolah Bapak Ibu. Gitu. Tidak apa-apa gitu ya. Nanti misalnya yang satu misalnya seperti membuat alat ini dari SMK Bima ya, Bima Sakti ya, membutuhkan misalnya karena diharapkan komponennya adalah komponen lokal yang diproduk sendiri dengan desain sendiri, tidak mempunyai alat, bisa berkoordinasi atau bekerja sama dengan sekolah yang memiliki peralatan bubut misalnya. Sekolah mana, SMK mana yang punya bubut, bisa nggak di tempat ini gitu. Misalnya satu contoh ya, artinya ada satu produk yang menjadi kolaborasi satu atau dua sekolah pun tidak apa-apa Bapak Ibu gitu. Selama nanti pembagian dari ininya dianggap pembagian tugas dan pengerjaannya, komposisinya buat bertiga itu bisa rata gitu. Jadi nanti satu produk keluar dari dua jurusan boleh, 3 jurusan boleh dalam satu sekolah, atau kolaborasi antar sekolah. Gitu. Kalau misalnya tidak bisa ini ke depannya ya Bapak Ibu, harapan kami dari tim building ini, apabila ada kesulitan yang tingkatnya betul-betul susah dan membutuhkan bantuan dari industri, gitu ya, apakah pinjam alatnya, apakah ikut membuatnya, gitu, kenapa tidak? Gitu. Artinya apa yang Bapak Ibu desain itu diupayakan terrealisasi, gitu. Dari beberapa jalur yang bisa dikombinasikan, silahkan. Beberapa elemen, karena saya berpikir kalau kita membuat satu alat yang luar biasa, itu tentunya akan mengumpulkan beberapa keilmuan Bapak Ibu ya. Jadi kayak mesin potong misalnya, ada mekaniknya, ada kelistrikannya, otomatis semua itu bisa dikolaborasikan. Makin canggih alat tersebut, makin banyak berkolaborasi. Karena nanti keluarnya adalah SMK bisa gitu loh Bapak Ibu. SMK bisa buat sesuatu yang luar biasa. Itu harapan kami. Gitu.
Ya. Jadi Bapak Ibu, ya Pak Teki ya, Bapak Ibu jangan sampai, aduh kayaknya saya nggak bisa nih di DSR terlalu tinggi. Jangan, potret aja dulu ya Pak Teki ya, kemudian adakan riset, itu seperti mungkin Bu Wuri dan SMK Bima Sakti sudah melakukan riset dan itu kebutuhan, itu sangat bagus. Berarti yang tadi Pak Teki sudah sampaikan itu sudah masuk gitu ya dalam komposisi. Demikian dari saya, Bu Wuri. Jadi silahkan ya. Mungkin kalau baik, makasih Pak Zul ya, makasih Bu Wuri ya. Jadi saya nanti akan lebih spesifik pertanyaannya begini Bu. Barangkali kaitannya dengan mesin jagung ya, mesin peneram jagung Bu ya tadi ya, mesin itu kan untuk apa? Apakah nanti mesin itu secara mekanik digerakkan atau seperti apa? Nah itu kan sebenarnya kan nanti diwujudkan dalam bentuk secara diagramatis itu kan digambarkan nanti ya. Digambarkan mesinnya seperti apa, gambarnya modelnya seperti apa, bisa disketsa dulu, nanti itu pada saat proses nanti ke depan kita berjalan ke sana gitu ya, proses menggambarkan itunya ya secara 2 dimensi bahkan sampai ke 3 dimensinya kita bangun gitu. Apakah seperti ini mesinnya, nanti itu yang kita bantu untuk mewujudkan itu gitu secara diagramatis dari sisi idenya tadi. Itu mungkin ya Bu Wuri ya, sementara begitu ya. Boleh Bu, boleh. Siap, ya Bu, ya Bu Wuri, berarti boleh berkoordinasi dengan teman sejawat atau perjurusan, mungkin mendesainnya bareng-bareng, nanti jurusan unit produksinya yang membuat dengan semua melihat, memantau, nanti mungkin jurusan bisnis penjualan daringnya yang melakukan bisnis penjualannya mungkin secara bersama juga. Oh iya Pak. Itu Pak Teki ya. Ya, terima kasih ya, Pak. Ya, terima kasih Bu Wuri. Ya, sama-sama. Ya, silakan mungkin ada lagi yang lain yang mau bertanya. Silakan Raisen. Yuk, silakan. Yang tanya nih. Ya, mungkin sambil menunggu mungkin ada yang Raisen, mungkin Pak Dwi akan nambahkan juga, mungkin Pak Dwi. Pak Dwi mohon izin, tadi ada agenda lain Pak. Jadi ya Pak. Ya Pak, silakan. Oke. Ini mungkin sudah ada penjelasan untuk yang bisa ditangkap oleh teman-teman peserta Pak Jul, Pak Teki. Apa kita menambah materi bagaimana? Ini jam berapa ini? Oke, mungkin sedikit aja Pak, saya coba tambahkan ya. Jadi terkait dengan schedule-nya ya Bapak Ibu ya sekalian ya. Mungkin minggu depan kita sudah mulai menggambar ya Bapak Ibu ya, artinya sudah mulai menggunakan aplikasi ya, didampingi oleh Pak Dwi dan juga dipandu oleh Pak Dwi, didampingi oleh kami berdua, Pak Astra dan Pak Teki. Jadi ada form juga yang sudah disiapkan ya oleh pihak panitia atau pihak penyelenggara untuk diisi oleh Bapak Ibu sekalian. Waktunya mungkin sampai dengan tanggal minggu depan ya, akhir minggu depan. Itu terkait dengan tema yang akan dipilih. Kemudian tujuan, latar belakang dan manfaatnya apa, tolong dijabarkan dan dikaji di situ. Jadi nanti setelah itu kita akan selama kurang lebih 6 kali pertemuan, Bapak Ibu akan mempelajari 2 dimensi, gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi kami berharap dalam waktu dekat Bapak Ibu sekalian sudah mempunyai gagasan apa yang akan dituangkan. Begitu ya Pak Teki ya, kira-kira Pak Teki ya? Betul Pak. Jadi kita bebaskan dulu untuk idenya dulu lah, idenya seperti apa gitu. Ya. Jadi mancing dulu Pak, ini ya, keluarnya dulu ya, apapun lah gitu ya. Nanti pada akhirnya kan begitu ada pertanyaan lanjutan itu akan lebih mengarah nanti gitu ya, mengarah kepada hal itu. Nanti baru kita wujudkan dalam bentuk teknis penggambarannya seperti apa. Ya. Dan setelah Bapak Ibu mengumpulkan penugasan gambar tadi yang akan Bapak selesaikan selama 6 kali pertemuan, selanjutnya adalah Bapak Ibu akan membuat atau yang meng-create market Bapak Ibu ya. Market itu
tidak perlu terlalu canggih, tapi lebih ke komunikatif ya Pak Teki ya. Jadi bahwa apa yang Bapak rancang, apa yang ada dalam gagasan, kemudian dikembangkan 2 dimensi, gambar 2 dimensi, kemudian 3 dimensi, itu bagaimana bentuk fisiknya dengan skala bebas silahkan. Jadi tergantung dari produk atau desain yang Bapak Ibu nanti create gitu. Nah, itu ada penilaian-penilaiannya Bapak Ibu, dan nanti bagian panitia mungkin akan menjelaskan lebih, atau penyelenggara akan menjelaskan bagaimana perhitungan-perhitungan penilaian tersebut. Begitu mungkin dari kami sementara ini. Barangkali ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Ya, silakan kalau ada yang bertanya lagi. Sambil menunggu, mungkin ada yang pertama Pak, mengulas sedikit. Kemarin untuk penilaian, teknis penilaian sudah kami share di grup WA. Kenapa harus ada hasil market replika dan penjualan? Nah, itu karena ada penilaian-penilaian di situ yang harus diinput, dimasukkan Bapak Ibu peserta atau adik-adik. Jadi yang kenapa kita harus ada sistem penjualan dan sebagainya, karena ada mungkin ada yang mau bertanya kembali. Kayaknya kosong Pak Teki, Pak Jul yang bertanya. Insya Allah untuk hari ini semakin insya Allah semakin terang untuk teman-teman peserta lebih memahami untuk materi kita ini harus arahnya kemana. Ya. Betul. Mungkin kita ada tambahan Pak Jul, Pak Teki, kalau enggak mungkin kita close atau bagaimana? Mungkin gini Pak, mengenai materi saya sudah titip ada di Pak Zul ya. Pak Zul nanti bisa kirim ke teman-teman ya. Monggo Pak Sis kalau mau dibagi materi itu. Iya, kemudian titipannya Pak Dwi itu sebenarnya tadi ini agak sinyalnya agak lemah nih tadi Pak Dwi ini karena agak jauh tadi. Gitu. Nanti mungkin kelihatannya di dalam minggu sebelum ke pertemuan yang berikutnya nanti kami akan berikan semacam catatan untuk kalau bisa menggunakan software ini itu ya begitu Pak ya. Ya Pak. Saya bisa arah Pak nanti gitu. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan bisa melalui WA lah kita diskusikan ke sana gitu. Ya, jadi pertemuan pertama langsung kepada arah yang sama pengenalan gambarnya tadi lah. Gitu. Pokoknya tetap semangat. Ya, tetap semangat Bapak Ibu. Ya Pak, semangat Bapak Ibu, semangat. Setiap desain tidak ada yang salah Bapak Ibu. Gagasan tidak ada yang salah. Kalau ada yang kurang kita poles bersama sehingga menjadi gagasan yang luar biasa tentunya ya Bapak Ibu ya. Tahun ini kita harus bisa menghasilkan satu produk yang luar biasa Bapak Ibu. Yang bisa menghasilkan buat sekolah, buat masyarakat dan juga buat kementerian nanti akan memberikan penilaian yang luar biasa. Itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Oke. Mungkin sebelum closing, yang jelas kita nanti akan ketemu lagi di hari Rabu depan dengan insya Allah semakin jelas lagi materi kita supaya kita lebih bisa menghasilkan produk yang bisa memiliki nilai jual dan bermanfaat dengan orang lain. Di mana untuk hal-hal itu supaya bermanfaat, makanya kita mencermati kebutuhan di pasar itu apa, mencermati background kita apa supaya untuk penanganan, pembuatan dan sebagainya bisa terlaksana dengan baik. Ya. Mungkin untuk hari ini cukup Pak Jul, Pak Teki ya materi kita hari ini. Jadi terima kasih Pak Jul, Pak Teki sudah memadakan peserta, dan terima kasih apresiasinya juga kepada semua peserta sudah ikut Zoom hari ini untuk materi kita yang kedua dalam kegiatan KKGSI materi building 3D. Walaupun building 3D itu memang khusus untuk jurusan rancang bangunan, tetapi tidak menutup kemungkinan juga bisa dimanfaatkan untuk jurusan-jurusan yang lain. Oke, Pak. Dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim, Zoom kita atau materi kita yang kedua hari ini saya
tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pamit ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Semoga kita selalu sehat, Pak. Selalu sehat semua, Ibu. Amin. Bapak, Amin, amin, hati-hati, ya rabbal semua sehat. alamin, amin. Dengan sehat semua Amin. bisa lancar. Amin, Amin. amin. Jaga kesehatan. Pamit Pak. Pamit. Amin. Izin, Monggo Pak. silakan Pak. Ya, Oke, ya Pak Teki, Pak Jul, monggo silakan. Waalaikumsalam, monggo silakan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia tak foto nih. Sopo ngerti foto iki.